Welcome back to PPKM FPL alias Papi Kui main Fantasy Premier League. Baik lagi nih bersama gue Egi nih. Kali ini gue ditinggal lagi sama Papi Yoga sama Papi John nih ya. Tapi gue juga kali ini malam ini nggak sendirian. Ada papi-papi punit-punit yang nemenin di malam ini nih. Ada Papi Norris nih, ada Papi Norris yang sebentar lagi akan jadi papi nih gitu. Ada Papi Bram nih, Papi Bram Romano nih. Yang punya banyak insiders nih tentang transfer in nih gitu ya. Sama ada Papi Ijan nih gitu ya. Mau say hi dulu semuanya. Halo. Ya, dan gue juga mau say hi juga kepada para penonton malam ini. Terus mau ngingetin juga untuk selalu subscribe di YouTube channel kita di ppkm-fpl atau langsung di follow Instagram kita di ppkm.fpl. Nah, kita masuk nih langsung nih ke segmen biar nggak usah terlalu banyak cakap nih gitu ya. Nah, gua mau masuk ke previous game week kemarin nih gitu. Ada beberapa match yang mau gua highlight nih ya. Gitu ada pertama nih Newcastle sama Manchester City yang surprisingly 3 sama gitu ya. Padahal mungkin para pemain FPL nih pasti bakal begadang-gadang nih. Wah, Newcastle bakal dilibas abis nih segala macam. Ternyata kemarin ngelawan banget nih gitu si Newcastle lawan City nih gitu. Mungkin Papi Bram ada ini nggak? Ada lihat nggak kemarin matchnya seperti apa nih? Biasa sih itu matchnya paling seru sih. Di game week kemarin tuh paling seru ya mereka berdua sih, dan dari 3-1 jadi 3-3. Itu ngeri banget, dan yang paling menarik attention bahwa kenapa tuh Trippier selalu return ya setiap game ya, walaupun dia free kicknya gila banget sih kemarin free-kicknya. Yang menarik kedua itu si Gundogan kayaknya ini orang apa dikontak penalti mulu ya. Tapi ya kayaknya menarik perhatian banget sih. Iya. Udah gitu kemarin juga ada si Maximang nih ya, yang ngacak-ngacak Manchester City nih gitu ya. Bener nggak nih Pak Ijan? Lihat nggak nih kemarin Maximang kemarin nih? Iya, gue kebetulan nonton tuh matchnya tuh. Si Maximin gila banget sih tuh. Dia biarpun kadang-kadang pas mentok asal ngoper, tapi cutback gitu. Iya. Tapi dia juga berhasil lewat gitu. Gocek. Tiba-tiba 3 assist. Iya. Dan kalau yang gue lihat kemarin sih tuh si City kan pakai strategi inverted fullback lagi Pep kan. Yeah. Jadi yang Cancelo sama Walker masuk ke tengah gitu. Dan gue rasa itu malah nggak jalan sih lawan. Bukan nggak jalan, nggak tepat gitu pakai taktik itu lawan Newcastle kalau menurut gue, yang punya si Saint Maximin itu. Iya. Gitu yang terbukti malah ngacak-ngacak gitu ya kemarin. Ngacak-ngacak. Papi Norris nih yang Sundupi bakal jadi papi nih. Ada pendapat nggak kemarin Newcastle sama Manchester City nih? Iya, awalnya gue kira bakalan menang mudah itu City, udah umur 1-0 kan. Ditinggal sebentar, ketinggalan City-nya. Nggak, tapi jujur sih nggak nyangka sih tuh bisa bersaing sama City Newcastle-nya. Dan ada harapan besar nih kali paling nggak nih sampai akhir musim nih. Benar-benar, dan ada poin highlight-nya kemarin juga. Berarti. Jangan gitu dong, belum baru game berapa nih? Belum. Begitu juga poin tuh highlight juga kemarin, mungkin para ownersnya Trippier yang mungkin kemarin ragu-ragu nih, ada yang ngebuang, mungkin ada yang nge-bash, kemarin malah ini ya, golin free kick gitu. Terus kemarin mungkin juga sempat tertekan juga mungkin para ownersnya si Trippier udah hampir kartu merah, di VAR taunya kartu kuning gitu ya. Padahal tuh gue paling udah ngebuang Trippier, gue seneng, wah nih Trippier udah golin kartu merah nih, untuk gue gak punya, ternyata di VAR malah kartu kuning gitu ya. Dan akhirnya poinnya bagus. Gue sebagai pemilik Haaland, kesel banget gue ngeliat Foden. Banget. Setuju. Dia berapa kali bisa ngoper ke Haaland tuh yang lagi kosong banget, tapi yang nggak ngeliat, nggak tahu emang maruk deh tuh. Iya. Di shoot aja tuh jadinya nggak gol. Dan golnya juga touches-nya juga nggak banyak ya si Erling Haaland ya. Mungkin gara-gara kebiasa musim lalu nggak punya striker gantung gitu. Benar. Haaland lupa gitu punya striker di depan dan mahal banget harganya gitu ya. Padahal udah kebuka terus kan. Benar banget gitu ya. Dan itu mungkin dipertimbangkan tuh buat ownernya Haaland tuh. Udah harganya segitu, perlu nggak tuh di keep? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Nah,
Gitu ada Leeds versus Chelsea nih. Ini juga surprisingly nih para aset back-backnya Chelsea ini, Reece James gitu, ada mungkin punya Chilwell gitu, atau punya Kukurea gitu. Ternyata kemarin nggak habis nih, dihabisin sama Leeds gitu. Tiba-tiba Aronson gitu ya, Rodrigo bagus banget gitu mainnya. Ada yang nonton nggak kemarin? Mungkin Papi Bram nih jagonya si Aronson nih. Biasanya nih punya asetnya kalau nggak salah ya Papi Bram ya? Gue nggak punya asetnya, gue nggak nonton, cuman gue lihat reviewnya ya. Ya itu sebenarnya sih kesalahan gol-golnya itu kesalahannya si Chelsea sendiri, cuman ya bagusnya ya seperti itu. Jadi kayak sekarang Leeds aset itu, ini kan fixture-nya bagus-bagus nih, mau punya Aronson, punya Rodrigo, sama punya si Harrison, itu fine aja menurut gue sih, based dari budget masing-masing. Karena kan bedanya sebenarnya tipis-tipis nih, 155, 60 sama 63. Nah kalau misalnya yang tipis dengan Rodrigo aja yang kentang daripada kentang yang pakai Harrison. Cuman kalau misalnya Harrison kurang segala macam, Harrison juga yang bagus sih, karena Harrison ternyata bisa banget ngisi posisinya si Rafinha walaupun belum kelihatan nih resultnya di FPL. Sebenarnya dari gaya mainnya jadi sekarang tiba-tiba lebih banyak di Jack Harrison ya, dan Jack Harrison pun juga sekarang jadi free takers yang bagus banget gitu, sering banget assist dan kontribut juga. Kemarin malah assist juga ya si Jack Harrison ya. Apa gol kemarin? Kayak sambat Harry Kewell ya kan. Harry Kewell ya. Kira Mark Viduka kali, nggak sambat Mark Viduka. Iya. Papi Norris kemana nonton mungkin Chelsea sama Leeds? Gara-gara ini sih kalau menurut gue, Mendy pengen niru Ederson, jadinya malah blunder. Gak gocek-gocek gitu ya. Iya. Jadi bikin panik sih Chelsea-nya tuh, ketinggalan 1-0 itu awalnya. Emang belajar dari pengalaman kemarin pun juga kayaknya pas lagi De Gea kemarin lagi lawan Brentford tuh, pas begitu udah blunder, akhirnya malah mood jadi jatuh ya, malah di bas abis ya kemarin si Chelsea. Terus kalau Bali pakai kuning kedua bola lagi. Iya, bener. Babak kedua udah banget tuh. Susah untuk kena itu deh. Imbang lagi paling enggak. Iya, setuju. Tapi Jan, punya ini nggak? Ada analisa kemarin Chelsea sama... Gue kebetulan nggak nonton, tapi gue lihat ya highlightnya lah. Kalau yang dari gue lihat sih kayaknya Harrison sama Aronson tuh emang vital banget gitu. Tapi Son ini jago banget ya, Son ini. Tapi mungkin tetap buat FPL ya, mungkin Rodrigo sih kayaknya, karena dia banyak nge-shoot gitu. Terus sebenarnya sih lebih krusial yang tengah dua itu sih gitu. Tapi kalau buat FPL menurut gue kayaknya Rodrigo sih, dia dapat posisi terus gitu kan. Dapat umpan-umpan yang oke tuh dari duet Aronson Harrison itu gitu sih. Bener. Kayaknya nih sepeninggal Rafinha somehow lebih kolektif ya dan kolaboratif ya nih Leeds ya. Benar. Dulu kayaknya tuh orang semua ngandelinnya si Rafinha doang gitu, tapi sekarang udah banyak pilihan, ada Aronson, ada Rodrigo. Mungkin tahun-tahun lalu udah Bamford gitu, tapi nggak tahu sekarang kapan lagi mau muncul lagi Bamford gitu ya. Missing in action. Terus segitu juga nih, gue mau kasih panggung juga nih buat Papi Bram nih, fansnya Arsenal. Kemarin ada Bournemouth versus Arsenal. Gue sebagai pemilik yang Gabjes gitu ya, udah bener-bener kesel banget tuh, udah sempet mau golin, ternyata kena VAR offside gitu ya. Dan ternyata Gabjes sial banget tuh, dia akhirnya nggak kontribut apa-apa gitu. Udah assist doang kalau nggak salah. Assist. Gue juga ngapain Gabjes sih, pas lagi golin udah senang-senang, pas lagi balik ambil minum. Ya revisi lagi, ya udahlah. Iya. Nah ya udahlah, udah nasib lah. Itu yang merusak poin gue sih. Cuman yang gue penyesalan gue kemarin tuh gue mau ngambil Saliba. Iya. Itu gimana? Tentunya golin pakai kaki kiri ya aja kali ya. Iya. First time lagi ya, dioper langsung first time ya. Gila ya. Tapi yang menarik sih yang catatan gue di sini kalau buat FPL itu Granit Xhaka tuh benar-benar menjalani perannya Gundogan nih buat Arsenal lah. Dan dia assist lagi kemarin kan. Iya. Setuju. Kayaknya tuh kalau nggak salah Papi Bram sempat ngasih rekomendasi kemarin ya. Ada Granit Xhaka di situ ya. Dan itu betul top tier banget nih. Iya. Dan dia awalnya nilainya 5 lah buat yang tim si poin 5 juta umat si Bailey. Iya. Tapi ternyata kemarin Leon Bailey assist tuh ya. Tiba-tiba ya. Gemes banget gitu ya.
Papi Ijan gimana kemarin nonton nggak tuh Arsenal sama Bournemouth tuh? Mungkin Arsenal sebagai pemilik Gap gua- Jazz dan gua- dikaptenin gitu. Lu kaptenin Gap Jazz nggak sih? Enggak, Nggak ya? hampir sih. Oh, oke. Tapi nggak jadi, jadinya Haaland gue minggu kemarin. Oke. Ya setuju sih itu sama Papi Bra mungkin. Ya buat poin buat harga 5 itu ya si Xhaka itu lumayan tuh Yeah. buat attack-nya Arsenal, dia juga sering masuk ke kotak gitu kan tiba-tiba gitu. Jadi sebagai defensive midfield tapi dia rajin maju juga gitu. Ya kalau Martinelli mungkin semua udah pada punya kali ya, udah masuk template gitu. Betul. Ya satu lagi si Odegaard Ya. mungkin bisa jadi pertimbangan juga lah. Kadang-kadang tuh bisa dapat bola muntah lah gitu. Kalau Saka gue bilang udah dijual, perlu dijual sih. Kalau yang masih megang Saka tuh. Baru kemarin dia nendang berdua ya, si Gabje sama Odegaard ya, udah kayak si Subasa sama si siapa namanya Umisaki. Nendang berdua ya. Iya. Papi Noris gimana? Sedikit nih punya. Ya, gue sih kaptenin Gabje sih. Cuma dapat satu assist doang. Ada kartu kuning pula lagi. Iya. Bener-bener Arsenal nih, Gabjes nih bener-bener lagi gila banget kemarin, sampai ownership-nya 80% tuh ya si Gabjes ya gitu, dan kapten tertinggi juga. Nah begitu lanjut nih, ada MU sama Liverpool gitu ya, dan buat para aset yang punya Liverpool nih ada TAA, ada Mo Salah, ada Robo gitu ya. Kemarin harus blank ya kemarin ya gitu, dan tiba-tiba surprisingly gue punya Rashford gitu, entah kenapa feeling aja gitu kemarin lawan Liverpool kali aja gitu ya, karena ngeliat historical setiap ketemu sama Liverpool sering banget golin si Rashford ya, ternyata kemarin golin dan akhirnya MU akhirnya gitu ya menang juga gitu ya gitu. Papi Ijan ada pendapat nggak nih? Iya, gue termasuk yang nggak percaya history gitu tuh sebenarnya. Makanya Rashford gue jual, Salah juga gue nggak yakin bisa golin gitu. Tapi ternyata history itu jalan lagi ya kemarin si mau Salah golin, biarpun ujungnya Liverpool kalah gitu. Terus Rashford golin gitu. Jadi ya gue sih kemarin nggak nyangka juga. Gue kan punya double dev Liverpool ya. Ya nggak nyangka juga tuh kemarin mainnya. Gue nggak nonton sih, tapi minggu lalu yang gue lihat dari game sebelumnya yang gue lihat emang mereka tuh kehilangan Mane banget. Mane, benar. Bukan si dalam pressing ya. Dari defense-nya mungkin si Diaz kalau nyerangnya masih bisa gantiin Mane, tapi dalam kan kayaknya belum dapet sosok pekerja kayak Mane sih gitu, buat ngudak orang kan kalau lagi megang bola, siapa yang nggak ngeri kan dikejar dia sama Mane. Iya, gue rasa kehilangan sosok itu sih Liverpool, dan gue kemungkinan ya udahlah mungkin waktunya jual Robo kali ya. Robo ya. Kalau TA masih banyak ribut nyerangnya sih. Benar, setuju gue. Papi Noris, kemarin ada pendapat nggak MU sama Liverpool? Kalau gue kayak ini mulai berpikir bakal ngeluarin backnya Liverpool sih, gara-gara badai cedera di sana. Ini setelah jadi lawan Bournemouth ini masih mungkin ada kemungkinan menang ya. Tapi setelah itu kayaknya Klopp kutukan 7 tahunnya. Setelah Dortmund ya. Dia iya, selalu hasilnya buruk banget. Benar. Sejarahnya sih begitu. Oke. Oh, expired date-nya 7 tahun ya berarti ya? Iya, kalau Mourinho 3 tahun ya. Kalau Mourinho season ketiga ya, biasanya amburadul ya. Sekarang kalau Klopp 7 tahun ya. Tapi udah gimana Pak Bram? MU Liverpool Pak Bram? Kalau gue sih ngeliat, gue tuh dari kemarin kalau semenjak ngomong finalnya champion, itu tuh kayak TA tuh kayak sambut Castor Bellerin loh dalam bertahan. Maksud gue Bellerin tuh dulu bagus, cuman pas lagi yang belum diganti dia tuh defense-nya nggak karuan banget, dan itu ketularan di TAA. Kayak kemarin gol pertamanya aja diliatin doang, Elanga ngejar bola yang oke, itu bukan yang ngapa-ngapain, Milnernya udah jungkir balik,
si gondrong badan gede malah yoga di depan gawang. Dan kelihatan banget sih yang turun banget antara semua tuh si Robo. Makanya kalau si Robo sih emang rekomendasi banget karena nggak karuan banget mainnya sampai 2 kali pertengahan game diganti yang masih si Mikas ya. Iya. Kemarin si Daeng Burger ya. Burger Daeng. Malah dimarahin sama Milner ya kemarin ya. Iya. Oke lah. Lanjut nih guys, apa namanya gitu udah lumayan lama nih ngomongin preview game week kemarin gitu, dan gue mau masuk ke segmen berikutnya ke tim strategi dan analisis untuk game week 4 nih gitu, yang bakal tricky banget karena kita akan masuk juga ke midweek game juga tuh nanti setelahnya gitu, jadi akan ada rotasi galor lah gitu ya. Gue mau ada beberapa pertanyaan nih kayak recommended transfer in nih gitu untuk di game week keempat nih. Papi Jan, ada rekomendasi nggak di game keempat? Mas have siapa nih? Transfer in. Kalau gue yang mungkin pada belum punya Rodrigo kali ya. Setuju gue. Rodrigo itu ya gue rasa juga bakalan masuk template sih mulai game week 3 kemarin gitu, udah masuk template, dan harganya mungkin akan naik terus kali ya. Kalau dia masih kontribusi atau asis, kemungkinan akan begitu sih karena fixture-nya juga kedepannya 4-5 match kalau nggak salah tuh masih hijau-hijau, masih gampang semua gitu. Iya, Rodrigo sih paling dari gue. Kayaknya gue akan beli juga, gue belum punya soalnya. Benar-benar, Rodrigo juga tricky banget ya, dia juga out of position ya, kadang di striker, kadang di tengah. Betul, karena dia taruh di depan ya selama Bamford cedera ya. Benar. Terus Papi Bram mungkin punya rekomendasi transfer in? Kalau gue sih Gundogan itu hampir setiap game itu return. Sebenarnya game pertama tuh return kalau misalnya nggak penalti, karena ini kan rupanya dia yang dikejar halang. Kalau misalnya langsung nggak penalti, itu kan gol kan di asisnya Gundogan. Dan oke deh, nanti akan di rolling segala macam. Cuman dari pertandingan tadi malam nih pas kita tag ini kan ada pertandingan persahabatan tuh yang Barcelona City. Paling kan kalau di rollingnya itu si Gundogan sama Bernardo Silva ya, cuman Bernardo Silva mainnya lebih lama dari starting compare dari Gundogan, dan apalagi bilang akhir transfer ini mepet-mepet si Bernardo Silva kan digoyang untuk pindah ke Barcelona kan. Nah berarti ya Gundogan nih kayaknya masih aman aja posisinya buat selanjutnya dengan harga yang jangan buat mau gantiin Saka atau gantiin Puluf, Ski mungkin Gundogan opsi yang baik sih. Kalau nggak cedera ya. Kayak Dembele sering banget cedera. Gundogan. Papi Norris? Kalau menurut gue ada 2 pemain sih bisa jadi watchlist sih. Pertama Zaha tuh. Pemain nggak kelihatan tapi sering banget cetak gol nih akhir-akhir ini. Sama ini paling si Maximin paling. Karena kemarin udah mulai sering assist atau nggak gol dia. Iya. Tapi kalau Zaha menarik sih karena game week besok kan masih di setelah itu ya kayaknya jalannya agak lebih oke. Total mustaqim kali ya, kurang lancar. Lebih lancar, jadi bisa tergantung amal-amalan Om. Caranya lurus gitu ya. Nah kalau gue sih rekomendasi dari gue mungkin tadi udah kita bahas Rashford sih sebenarnya mungkin bisa jadi transfer in, harga juga oke banget nih gitu ya, 6,3 bisa lah ya gitu. Kemarin juga terbukti goal trade-nya sama attacking trade-nya juga bagus pas lagi lawan Liverpool, dan di Southampton pun juga ada historical data pun juga Rashford sering ngebombardir Southampton gitu ya, dan kayaknya lagi good mood nih gitu ya Manchester United at this point of time gitu, dan mungkin bisa masuk nih gitu untuk di lawan Southampton gitu ya. Oke. Terus sama tadi juga kita udah bahas nih kemarin lagi pas di previous game kemarin ada Haaland tuh yang tadi gue udah mention kayak touch-nya juga nggak banyak, terus kontribusinya ya udah golnya cuma 1 gitu. Untuk semahal itu gitu ya harganya gitu. Kira-kira menurut kalian nih di keep atau enggak nih si Haaland gitu? Kalaupun emang enggak di keep, punya rekomendasi nggak buat replacement siapa?
dari Papi Norris dulu deh. Kalau saran gue sih mungkin ganti aja kali ya buat dapat extra cash itu buat beli pemain lain. Bisa beli misalkan kayak Zaha atau Danny Welbeck mungkin. Ya. Dari itu, dari sisi hasil penjualan Haaland. Terus ya paling 2 itu sih menurut gue yang kebenaran emang bisa jadi diferensial soalnya sekarang udah terlalu template semuanya itu pemainnya. Susah buat ngangkat poin soalnya kalau sama-sama aja itu mainnya. Jadinya ini sama, mainnya itu juga gitu. Salah bareng gitu ya. Salah bareng ya, sesuatu bareng mau gitu. Beda poin ya. Samain aja 9 juta pemain ya. 9 juta pemain samain aja semua jadian. Juara deh tuh. Bener. Nggak bakal naik poinnya itu sama terus. Bisa juga ya gitu, nyari diferensial pun juga sekarang udah template FC gitu ya. Bener banget tadi emang asetnya Brighton juga lagi bagus nih gitu ya, banyak nih bisa direkomendasiin nih. Ada Pascal Gross juga gitu, dan Welbeck juga mungkin salah satu-satunya striker gitu ya, karena Neil Maupay juga mau pindah tuh ya, kalau nggak salah ke Fulham ya, Maupay. Nah gitu akan bilang juga, jadi mungkin cuma the one and only striker cuma si dari Welbeck doang gitu ya. Papi Jan punya striker si Haaland bakal lo keep atau enggak? Atau lo nggak punya ya si Haaland? Kalau gue ada Haaland. Kalau menurut gue sih untuk game week 4 mungkin masih dipakai starter ya. Tapi nextnya, lo tahu sendiri lah Pep gitu kan, suka banget rotasi gitu, Pep Roulette. Nah, ya mungkin setelah game week 4 sih perlu diganti ya. Ya entah mau ganti buat upgrade back atau tengah gitu, atau ganti langsung ke Kane gitu ya. Kane kan fixture-nya Spurs juga oke tuh, dan dia kan biasanya kalaupun midweek tetap main kan. Biarpun jadwalnya padat, tapi kayaknya Conte akan tetap starter si Kane sih kayaknya gitu, Kane sama Son gitu. Ya menurut gue mungkin perlu diganti sih, tapi nanti mungkin setelah game week 4 kali ya menurut gue. Tapi Bram, gimana Bram? Karena dia mungkin dengan tiap kali main nggak pernah full 90 menit, kayaknya sih dia akan main terus di 3 game midweek berikutnya. Karena dia buat menjaga dan mengejar poin dari awal, biar buat namain posisinya si City. Dia kan sekarang kan nomor 1 kan di bawahnya Arsenal kan. Dan sekarang MU udah mulai kelihatan mau bangkit nih. Jadi dia masih menjaga jaraknya itu juga dengan main Haaland. Dan si Alvarez sendiri pun juga belum terbukti lah kayak gimana ya tajamnya kayak apakah gantiin Haaland atau enggak. Karena emang dia belum ada pengalaman di Eropa ya. Tapi ngeliat dari si Alvarez sendiri kemarin semalam ya, ngelihat eye test-nya gitu ya, pas lagi lawan Barca tuh bener-bener bagus banget ya, gila, bener kayak gue melihat ada Aguero lagi gitu di situ ya, gue bener-bener kayak bener-bener nyari bola itu, bener nyari banget dan rajin buat masuk ke kotak penalti gitu. Gue juga baru tiba-tiba ada Man City Barca gitu, ternyata friendly gitu ya, dan ngeliat si Julian Alvarez bagus banget gitu mainnya ternyata ya. Dan kalau mau nambahin sedikit sih, kenapa Haaland itu bisa tetap dijaga, karena untuk bola-bola atas nggak punya pemain lagi. Pemainnya City kan aerial header semua ya. Kalau lawannya cuma Lisandro Martinez semua, back-backnya mungkin masih berani bola-bola atas. Cuman ini kan lawan Liga Inggris, buat lawan yang gahar-gahar kan pasti kepake lagi si Haaland sih. Thank you loh udah kiriman Lisandro Martinez yang kecil banget kemarin, tapi terbukti loh kemarin lumayan lah dia bisa manjat-manjatin orang. Bisa kayak Cannavaro gitu loh. Kalau perlu kayak anak cheers diangkat gitu ya buat aerial header gitu. Nah kalau gue sendiri sebenarnya masih wait and see sih, cuman my gut feeling kayaknya gue pengennya sih Haaland mau gue lepas gitu, karena kok kayaknya udah harga segitu, kayaknya mendingan dipecah gitu ya. Bisa ke Ivan Toney, atau mungkin gue bisa invest di tengah lebih bagus KDB gitu ya, lagi hot asset juga nih di City gitu ya. Tapi masih wait and see lah gitu, karena Haaland menurut gue melihat dari eye test-nya, touch-nya nggak gitu banyak. Terus kayak tadi yang udah mention, kayaknya City lupa gitu punya striker gantung gitu si Haaland gitu ya, kebiasaan main false nine.
Gitu. Oke, untuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Double defense-nya Liverpool nih. Tadi kan udah kita bahas tuh gitu. Pasti kan kalian punya TAA or Robo lah gitu. Pastilah di antara kita semua itu template FC once again lah gitu. Kira-kira bakal kalian keep apa mau diganti? Karena sih gue melihat fenomenanya sekarang tuh defender banyak yang bagus-bagus nih, yang harganya murah gini. Gitu ya. Nah, kira-kira kalian gimana nih? Papi Bram gimana? Kalau gue, kalau double defense Liverpool, gue cuma bilang udah mau Ariga atau Mr. Robo lah ya. Mau Robo udah saatnya kamu nggak di saya lagi. Gitu. Udah umur ya. Dan kalau penggantinya, kalau dari pictures dan dari eye test, sih gue milih Lewis Dunk buahnya Brighton. Karena atau nggak Saliba, itu doang sih. Ya. Oke. Good advice tuh. Papi Norris? Mau dibuang? Kalau gue sih paling kalau mau double game week sampai game week 4 ini aja sih pas lawan Bournemouth itu mungkin masih bisa dapat poin tinggi ya sana ya. Tapi setelah itu sih lebih baik kayak dibuang aja tuh semua defense-nya Liverpool karena kan lagi badai cedera tuh di Liverpool sekarang. Bisa ganti kayak Veltman, Saliba tadi atau Zinchenko kalau belum punya, Pierre. Ya template FC lah pokoknya tuh yang ada di semi orang punya deh tuh di tim lain yang bagus. Neko Williams gitu ya. Neko Williams kalau punya duit. Iya belum keluar aja nih Livramento nih belum keluar lagi nih. Tunggu ini Emerson tuh. Emerson Palmieri bener pindah ke West Ham nih mungkin juga mulai bagus. Zaman di Chelsea juga rajin nih Emerson Palmieri nih sering assist juga di crossing. Tapi Jan keep mau dibuang. Iya, gue juga punya double def ya. Ya, sebenarnya mungkin bener tuh, gue setuju sama Nori sih. Kalau buat lawan Bournemouth, sayang sebenarnya dibuang. Tapi kan orang tahu sendiri lah cuy, price fall tuh sekarang barbar banget. Banget, iya. Price fall. Kalah kripto. Iya, jadi kalau kita tahan satu week lagi, ntar jangan-jangan udah turun 0,2 juta gitu tiba-tiba ya mungkin ya itulah resikonya gitu. Tapi gue rasa sebenarnya perlu keep satu week lagi mungkin ya. Tapi kalau mau ganti takut perubahan harga nanti mempengaruhi plan lo kan, plan transfer lo ya banyak sih pilihannya dengan harga Robo segitu. Ya ada Trippier, Zinchenko mungkin dari Arsenal gitu yang belum punya, terus back Brighton mungkin Lewis Dunk gitu. Ya banyak sih pilihannya kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri sih sebenarnya gue nggak punya dua-duanya. Gue punya salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya untuk rekomendasi, kalau misalnya gue punya dua-duanya gitu, kalau gue sih akan gue keep sih sebenarnya karena again dulu di previous season gue punya dua-duanya gitu. Tapi ada masanya gue buang gitu. Tapi pas lagi mereka udah bagus lagi, mau dapetinnya susah banget gitu ya. Mesti ngebongkar lagi gitu. Karena gue melihat Liverpool ya tetap aja gitu, walaupun kemarin lawan MU mainnya jelek gitu, tapi tetap aja kayak attacking threat-nya masih bagus gitu. Gue melihat Robo dan TAA masih sering rajin ke depan buat crossing, walaupun emang sering ketahan lah gitu sama back lawan gitu. Nah kalau gue sih itu sih tetap di keep aja sih kalau gue sih gitu ya. Dan masuk nih karena kita sekalian nih gitu ya persiapan aset untuk midweek game nih, ini juga benar-benar tiba-tiba ada game tengah minggu gitu ya, dan pasti bakal rotasi banget nih gitu karena sekarang kan juga Premier League udah punya live subs kan gitu ya, jadi mungkin inilah ajang para pemain-pemain yang sering di bench warmer gitu ya bisa masuk nih untuk unjuk gigi nih gitu. Nah dari Papi Bram nih kira-kira aset siapa nih yang aman lah, yang nggak kena rotasi deh gitu. Yang Leeds ini sebenarnya agak tricky-nya kan besok away lawan Brighton. Kayaknya nggak yakin bisa ya sebagus game sebelumnya. Cuma setelah itu ya tadi si Rotol Mustakin habis itu ya lawan-lawannya bisa dikatakan di atas kertas masih unggul gitu. Ya tinggal aset Leeds yang tadi bilang mau Rodrigo, mau Harrison, mau Aronson
stok mau nggak aja sesuai dengan budget masing-masing. Ya, benar. Leeds bisa sih, karena juga gue liat kayaknya emang squad depth-nya dia juga nggak gitu banyak gitu ya. Jadi paling kayaknya yang main itu lagi sih sebenarnya kayaknya gitu ya. Tapi Norris mungkin aset yang aman nih buat Ya aman menurut gue sih dari pemain-pemain tim papan tengah kali ya. Brighton, Leeds, atau bahkan Nottingham Forest juga mungkin bisa jadi pilihan. Karena dia datangin beberapa pemain baru kan juga. Benar. Dari belakang sampai depan tuh pemain baru semua ya Nottingham Forest. Kayaknya latihannya gitu deh, anak baru anak lama. Kita adu yuk gitu. Iya. Papi Jad? Ya hampir sama sih. Ya tim-tim yang mungkin nggak ngincer Liga Champion lah. Iya. Benar. Itu ya. Tapi gue tadi kan mungkin dari tim-tim yang tengah ke bawah ya. Tapi gue berani bilang sih kalau buat yang premiumnya mungkin mau Salah itu masih pasti main ya. Jarang akan dirotasi sih gitu. Dari City mungkin KDB ya yang paling tahan rotasi attackingnya gitu. Ya selain kalau lo mau upgrade cari yang premium ya, sisanya sih mungkin ya kayak Leeds gitu. Mungkin Palace setelah besok lawan City sih, tapi setelah lawan City oke juga tuh fixture-nya gitu. Kayak Zaha tadi disebut. Gitu sih kalau dari gue. Dan again emang Palace pun juga ngeliat squad depth-nya juga ya nggak gitu banyak sih sebenarnya pengganti-penggantinya mereka gitu ya, karena main line up-nya udah sengeri itu, tapi pas lagi liat bench-nya nggak gitu ngeri juga sih gitu ya. Beda sama City ya, kalau misalnya ngeliat pemain-pemain bench lagi pada pemanasan gitu udah deg-degan lagi itu pada pemanasan gitu ya. Iya. Kalau gue sih sebenarnya ngelihat chance di Mitrovic sih, karena gue ngelihat Mitrovic itu kayaknya dia mau lawan tim gede, lawan tim kecil kayak sering masuk, sering golin lah, sering kontribut lah gitu. Dan again Fulham juga nggak punya banyak squad depth gitu ya, jadi mungkin potentially Mitrovic akan main terus gitu ya, tahan banting lah gitu ya. Kita mau ke Captain Big nih, kira-kira untuk game keempat nih kira-kira mau para kaptenin siapa nih? Tim Gapjes, tim Haaland, tim Salah gitu. Papi Norris, kaptennya siapa? Ya, kayaknya template semua orang di FPL ya deh, Salah. Karena harus menang dia lawan Bournemouth buat naikin moral. Kalau udah seri atau kalah kayaknya suram nih musim ini Liverpool. Iya. Sebenarnya lawan Bournemouth juga tuh ya, ada timnya Scott Parker yang sering cuman pemanis masuk ke Premier League, zaman dulu pas ngelatih Fulham turun lagi gitu ya, baru masuk turun lagi. Scott Parker. Oke, jadi mau Salah udah di lock ya. Papi Bram nih. Siapa nih? Biasanya diferensial ya. Mungkin diferensial karena gini gue kalau misalnya mau cari aman sebenarnya pakai mau Salah ya, walaupun sebenarnya dua pertandingan terakhir tuh gue nggak begitu yakin, kemarin di kantong Malaysia dan golnya bola muntah. Lawan Palace pun berkutik, dan kalau lawan Bournemouth besok itu gue nggak tahu nih gimana, tapi paling aman karena 9 semua orang. Cuman dengan poin gue yang lagi papuk banget sekarang, gue harus bikin diferensial. Nah, diferensial gue paling ekstrim itu asetnya Spurs, kalau nggak si Kane atau nggak Perisic, karena kemarin gue baca di mana ya, itu yang diekspor pertahanannya si kan Nottingham Forest itu di areanya Perisic, cuman Perisic kita nggak tahu ya kadang-kadang dimainnya atau enggak, cuman sekali main kemarin Ajax sangar sih masa lawan Wolves kemarin gitu. Jadi gua masih antara Perisic Kane atau enggak sih. Nah kalau gue sih sebenarnya hati sih sebenarnya pengen Salah gitu, karena lawan Bournemouth again Scott Parker memang rada lumayan minim taktik sih gitu gue ngeliatnya. Tapi nggak tahu nih Darwin Núñez sudah bakal main belum ya di pas lagi lawan Bournemouth, walaupun emang masih belum ya? Masih suspend ya. Ada kemungkinan bisa hold, karena gue ngeliat si Klopp itu ngeprotek banget si Darwin Núñez gitu ya, karena mungkin udah dibanderol harga segitu gitu, beda sama Haaland yang treatmentnya mungkin akan kena rotasi gitu. Tapi kalau di Núñez mungkin kayaknya either Salah atau Luis Diaz harus kayak nge-service si Darwin Núñez gitu untuk bisa golin gitu ya, biar nggak kena bully gitu ya. Kalau gue sih mungkin akan gue stay di Gapjes dulu gitu, karena mungkin kemarin udah nyari chance golin, sekarang mungkin harus golin nih gitu di game week selanjutnya gitu. Tapi Jan nih,
Captain Pix? Wah, ya gua cari aman lah. Karena gini Pak, sebenarnya formasinya kan orang-orangnya udah template gitu kan. Iya. Kapten juga gue rasa mungkin antara Haaland, Jesus atau Salah tuh poinnya akan mirip-mirip kali ya gitu. Yang jadi diferensial mungkin kombinasi pemainnya itu sendiri gitu kan. Bukan cuma 1-2 pemain yang jadi diferensial, mungkin kombinasinya gitu. Jadi siapapun kaptennya gue rasa akan mirip-mirip sih, tapi ya daripada lo nyesel saat nggak kaptenin Salah gitu, terus tiba-tiba lo panah merah jauh banget gitu kan, jatuh sendiri. Ya gue sih cari amannya deh Salah. Jadi walaupun poin kecil gue nggak ngerasa salah gitu. Nggak ngerasa bersalah ya. Iya benar-benar ngena banget sih itu emang tadi. Tiba-tiba tiba-tiba lo mau ngapten orang lain, terus taunya lo malah turun jauh. Wah, nyesek sih sebenarnya. Nyesek banget kan. Kalau poin lo kecil tapi kapten lo sama orang-orang nggak nyesek banget. Rugi banget ya John ya. Wah ini benar-benar nih apa namanya? High risk high gain lah. High risk high gain benar. Tapi ini benar-benar emang FPL yang kali ini seru sih gitu ya. Maksud gue untuk pemilihan kapten itu juga masih variatif gitu ya. Nggak salah lagi. Tapi sekarang masih banyak pilihan. Ada Erling Haaland, ada si siapa Gabjes, ada Salah juga gitu. Jadi oke lah ya gitu, masih bisa bervariasi lah gitu ya. Dan tadi adalah salah satu segmen terakhir kita ya, Captain Picks. Sayang sekali ya kita harus mengakhiri sesi ini gitu ya. Dan gue juga sebelum pamit gue mau ngucapin thank you buat para papi-papi nih yang udah nemenin gue nih malam ini. Ada Papi Noris, Papi Bram, Papi Jan, thank you banget udah nemenin. Dan mudah-mudahan analisnya tadi bisa jadi insight yang bagus buat ini, karena nih semua juara-juara nih di mini league sebelum-sebelumnya nih gitu ya. Ini mudah-mudahan insightnya bagus banget gitu ya. Dan gue juga mau say thank you buat para penonton malam ini. Tetap saksikan terus PPKM FPL di YouTube channel kita di PPKM-FPL, dan jangan lupa juga di follow di Instagram kita di PPKM.FPL. Dan I think that's a wrap. We're signing up guys, so salam panah hijau.